Halo Sobat Keras, nama gue Gazi, kembali lagi di program Ikom Channel yang ngebahas seputar dunia otomotif. Di mana lagi kalau bukan di ngulik garasi, dari garasi jadi inspirasi. Ngulik garasi balik lagi nih, gimana? Pada kangen gak sih? Kangen dong ya pastinya. Nah, di season 2 ini kita bakal ngadirin hal yang beda loh. Sebelumnya kan kita ngebahas seputaran tentang mobil, nah sekarang kita ngebahas seputaran dengan motor. Di sini gue bakal ngulik mulai dari mesin, bodi, part-partnya, perawatan, sampai harga motornya. Karena ini juga episode pertama, kalian pada penasaran gak sih motor apa yang hari ini bakal kita kulik? Daripada penasaran, ikut gue yuk ke bengkelnya. Halo Mas. Hei. Halo. Halo. Apa kabar Mas? Good. Oke. Lagi ngapain Mas? Biasa. Maintenance. Siap. Ini basicnya apa sih Mas? Sportster kah? Atau apa? Ini apa memang udah custom? Sportster. Oh, Sportster. Basicnya Sportster. Basicnya Sportster tahun 97. Dia masih karbu, seri yang karbu. Oh, karbu. Bukan injek ya berarti? Bukan injek. Siap. Inspirasi konsep kayak gini tuh dari siapa sih Mas? Inspirasi konsepnya ya. Sebenarnya ya bukan dari mana-mana sih ya. Ya pengen aja gitu bikin motor jenisnya bobber ya. Bobber ya. Kebetulan stylenya gue bikin bobber. Ini yang memang pengennya simple, bisa pakai harian, bisa pakai jalan-jalan ya kota lu. Gimana ya? Pengennya gitu. Emang semuanya pengennya mesti, awal di situ. Sebenarnya mesti dulu bisa pakai jalan jauh, jalan buat nongkrong-nongkrong. Atau seharian juga. Seharian juga, daily use juga. Nah, gitu. Kalau untuk hal-hal di sini apa sih yang udah diganti? Ini hampir semuanya udah bukan ori ya. Udah kelihatan custom sih. Orinya tuh jadi cuma engine. Udah gitu dia ada kelistrikannya, gue masih pakai ori. Sisanya gue pakai barang-barang aftermarket. Barang-barang aftermarket. Ya dimulai dari pengereman ya, rem depan belakang. Nih gue pakai PM, handle barnya itu. Gue pakai apa? Custom aftermarket juga lah gitu. Udah gitu gripnya gue pakai Avon. Nah ini kayak brake lever, gitu pakai aftermarket. Sisanya ya buat bercantik lah ya. Kayak lampu, gitu ya, footstep, pedal. Terus untuk frame gue bikin. Oh, frame bikin? Frame gue bikin. Wow. Frame gue bikin, tangki gue bikin, tangki oli, electrical box-nya nih gue bikin, battery box gue bikin, fender belakang, sisi bar, ya gitu-gitu bikin lah. Nah, kalau kayak gini, ini kan pasti banyak part nih, banyak nih yang tadi. Kak, butuh berapa waktu lama sih waktunya? Sebetulnya kembali ke konsep ya. Dari konsepnya sendiri gitu, tiap-tiap motor beda-beda gitu. Kalau untuk ngomongin motor ini kebetulan ini gue bikin santai sih, nggak yang diburu-buru waktu banget. Jadi ya terhitung betul-betul nyantai aja gitu, nggak mikir waktu gitu. Kalau untuk biasanya kembali ke konsep, itu ada yang 6 bulan. Kalau kita udah pasti konsep gitu ya, udah pasti konsep, udah pasti barang-barang yang mau dipakai apa aja, itu paling kisar-kisar 6 bulan. Ada kadang-kadang 8 bulan. Ya kembali lagi ke konsep yang tadi. Kalau untuk perawatannya gimana sih Mas? Perawatan di motor ya, Harley. Kalau untuk Harley perawatan sih ya kayak umumnya motor ya, kita ngecek dari kalau karburator nih. Kita ngecek karburatornya dulu. Karbu untuk perawatan tuh, terus kelistrikannya, dia berjalan dengan sempurna nggak gitu, dari segi pengisiannya, untuk pengapiannya, terus untuk instrumen-instrumen pendukungnya gitu, kayak lampu depan, lampu rem, lampu sen kalau ada. Nah itu sisanya ya paling oli. Oli pasti tuh perawatan itu oli. Oli itu samping mesin ada. Oli samping mesin, oli mesin. Oli mesin. Kalau Harley itu kan ada 2 oli. Ada oli mesin, sama oli primary. Nah pasti ini Sobat Ngeres pengen tahu banget nih. Kalau untuk harga spesifikasinya deh. Ya totalin aja.
Totalin aja nggak apa-apa. Buat harga kembali lagi ke yang tadi sih, ke konsep juga ya. Konsep ya. Itu bisa bervariasi sekali. Kalau ngomongin startnya, ini juga bingung juga lagi karena kan ya start dari apa dulu? Dari unit baru, ada dari unit baru yang lo custom, ada dari lo ngambil dari mesin doang. Itu juga bisa bervariatif sekali. Paling ya sedikit gue persingkat aja. Kalau misalnya nih dari mesin doang, taruh kita bawa mesin doang. Nah sisanya pengen dibikin sampai jadi motor. Itu kurang lebih bisa kena kisar-kisar di atas angka 150-an lah ya. Harga mobil lah ya. Second. Ya gitu bisa. Wow. Ya toh secara dia juga kan emang gimana ya? Premium juga lah. Untuk Harley Davidson itu sendiri. Kan yang ya lumayan elegan lah, looks-nya elegan. Nah, gue makasih banget nih udah kasih tahu nih motor-motor lu gimana aja, udah diapain aja, kasihnya apa. Nah, gue boleh minta nggak ke lu? Aduh. Gue boleh diajak jalan-jalan atau coba deh nyalain aja deh mesinnya. Nyalain. Dingin. Ya, Boleh. Nanti kita coba ya. Oke, boleh. Pada tahu nggak sih sob? Ternyata Harley Davidson ini berasal dari negeri Paman Sam loh, alias Amerika Serikat. Harley Davidson Inc. atau Harley Davidson yang kita kenal adalah perusahaan pembuat sepeda motor yang dibangun oleh William S. Harley dan Arthur Davidson pada tahun 1903. Nah, sejak berdirinya pada tahun 1903 hingga sekarang masih berkantor pusat di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Fun fact, motor Harley ini udah ada dari zaman Perang Dunia Pertama loh. Yang hari ini kita bahas adalah motor bobber. Yang modifikasi ini awalnya diberi nama Bob Job. Namun seiring dengan berjalannya waktu, nama tersebut berubah menjadi bobber. Dan modifikasi bobber ini terus berkembang dan banyak diminati oleh para bikers di Amerika Serikat. Nah, gaya bobber ini dibawa oleh para veteran perang dunia kedua dari Amerika yang tertarik dengan motor-motor Eropa. Sehingga saat pulang ke kampung halaman, mereka mempreteli motor Amerika layaknya motor Eropa yang kata bobber diambil dari kata bobbing, yaitu artinya memangkas. Nah, Sobat Ngeras, tadi kita udah ngerasain nih feel dan sensasinya ngerasain motornya Mas Ican, Harley Custom-nya Mas Ican. Nah, sekarang kita masuk ke orasi atau obrolan santai di luar garasi. Nggak afdol dong rasanya kalau kita udah ngulik motornya tadi, tapi nggak ngobrol sama pemiliknya. Nah, Mas Ican, gue mau nanya nih. Ya. Pertama kali Mas Ican terjun di dunia otomotif tuh kapan dan pas kapan? Ya, pas kapan sih? Ya, itu kurang lebih 2005-an lah ya. Pas tahun 2005-an lah ya. Tahun segitu. Tahun segitu. Tahun segitu lah. Ya. Yang ngenalin tuh siapa, Mas? Ngenalin Mas di dunia otomotif? Atau ada peran orang tua atau Mas Ican punya saudara? Dari itu sih ya. Dari media ya, dari kan zaman dulu ada majalah. Ada majalah, terus kayak ada TV kabel, acara-acara TV lawas tuh kan ada banyak motor-motor ya, baik betul. Custom, motor tua lah ya. Pasti. Terus dari apa lagi sih? Ya kayak majalah-majalah lokal. Majalah lokal, terus majalah luar ya kayak Iron Horse atau Easy Rider gitu-gitu lah. Itu majalah luar negeri juga ya? Ya, belum ada ya tetangga sih ya, tetangga yang pakai motor juga. Ya masih di lingkupnya banyak motor-motor lawas. Pasti sih. Apalagi di zaman itu kan, di zaman itu juga lawas banyak. Motor tua, ya motor customnya waktu itu masih belum seheboh sekarang sih. Nah, misalnya motor ini nih dipakainya seharian kah atau emang ada event tertentu? Enggak juga, kalau untuk touring event tertentu ya pakai harian ada. Harian ada. Pakai harian ada, untuk event juga kita ada keluar ya, layaknya motor tuh kan kendaraan ya. Ya mesti bisa dipakai kapanpun lah. Mau pakai touring, mau pakai buat harian.
mau pakai buat event ya mesti bisa-bisa aja. Iya sih, pasti sih. Ada kegunaannya masing-masing. Betul. Kalau misalnya ini dipakai seharian juga sayang juga, atau Iya. perawatannya tambah lagi. Banyak yang bilang sayang, tapi ya layaknya kendaraan yang kembali lagi. Iya. Ya dia mesti bisa dipakai, Iya, gitu. pakai. Pakai aja. Pasti. Benar. Nah, kan kalau nge-build atau nge-custom ini kan pasti butuh banget nih spend time pastinya. Spend money juga pastinya dong, yang nggak murah. Nah, apa sih yang Mas Ican dapat dari sensasinya itu loh, sensasinya? Banyak sih. Banyak ya? Banyak, Beh. Iya, kalau ngomongin rasa juga banyak, juga berbagai macam rasa ya. Suka, duka, senengnya, ya sebelnya. Banyak banget lah. Plus-plusnya banyak. Boleh kasih tau nggak, Sobat Ngres? Kayak apa tuh misalnya? Dari rasa. Kepuasan. Terutama kepuasan buat bikin motor motor ini. Nah, dari awalnya kita cuman punya mesin doang gitu. Dari mulai modal mesin doang sampai jalannya waktu, entah itu berapa bulan atau mungkin tahun ya. Tiba-tiba udah jadi motor, nah pas lu kendarain tuh motor. Nah itu rasa puasnya itu, waduh susah digambarin sih. Feel-nya sih ya. Feel-nya itu loh. Feel-nya itu susah digambarin. Kadang-kadang gue juga masih nggak ngerti lah sampai sekarang. Jadi ya udah sini enjoy aja gitu. Ya capek juga ada sih pasti. Capek jelas. Banget. Capek jelas. Jadi pasang part, nyari part. Ya nyari part, masang, udah gitu bikin juga. Sampai bikin juga. Baik itu untuk part body, sampai ke part mesin juga gitu. Banyak sih, aksesoris pun dibikin. Nah, Sobat Ngres sih pengen tahu, kan dari tadi kita cuma ngomong motor nih. Nah, kita cuma ngomongin garasinya nih, bengkelnya. Awal mulanya itu gimana sih, Mas? Awal mulanya ya, jujuran nih. Awalnya gue ngerongsok. Kurang lebih gini ya. Gue punya motor tuh waktu itu, Honda CB. Honda CB 100 awalnya nih. Nah, gue kebetulan susah cari part ya waktu itu ya. Susah cari part. Lama-lama gue main tuh sana sini ke tempat barang-barang bekas. Babi. Barang bekasnya kebetulan yang loakan di pinggir jalan gitu. Kadang-kadang gue suka nemu tuh barang-barang tua, barang-barang antik. Nah, di situ kepikir juga, ini selain gue cari part buat motor gue nih yang bisa dipakai. Ini barang-barang antik nan aneh dan bin goib ini kayaknya lucu juga gitu. Kalau coba kita geser ke tempat yang tepat ya. Ya mungkin kolektor atau apa ya. Di situ juga ya gue nggak munafik ya. Wah, cuan juga nih. Dimulailah di situ. Gue hunting part untuk motor sama hunting barang-barang ya antik-antik yang gitu-gitu. Sampai satu ketika nih barang motornya yang banyak. Yang banyak gue ambil. Barang motornya. Terus ada teman mampir main, kadang-kadang gue iklanin juga, kali-kali ada yang butuh nih ke kawan-kawan kan, ke teman-teman gitu. Ini butuh part ini enggak, gue nggak tahu nih part apa. Lu tahu nggak nih part apa? Ada main ya gitulah. Seiring waktu, mulut ke mulut juga, ya banyak yang kena, banyak relasi. Gak lama, lu kenapa nggak buka toko atau store khusus untuk Harley atau ya barang-barang antik ini nggak sih? Kayaknya ide bagus gitu. Ya udahlah, awalan gue buka itu di garasi. Bukalah tuh. Oke, makasih banyak tadi Mas Ican, kita udah ngobrol-ngobrol, udah sorry banget jadi ngerepotin, harus pindahin motor, panas-panasan naik motor. Ya pokoknya ya banyak-banyak makasih juga udah dikasih tempat kayak bengkel garage ini nih, Garage 99. Iya. Udah dikasih tempat untuk kita nge-shoot, nge-take video. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube channelnya Ikom Channel, dan untuk follow Instagram Ikom Channel @Ikom Channel dan @IKC Daily, dan untuk
IG masnya sendiri atau Instagram bengkelnya kita juga? di 99 Custom Choppers at 99 Custom Choppers. Nah, oke. Itu dia. Sampai jumpa, Mas. Ngulik garasi dari garasi jadi inspirasi.